Selamat siang, saya Farhan Reza menemani Anda. Informasi terbaru yaitu langkah mengantisipasi kebakaran memasuki musim kemarau. Risiko kebakaran semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal ini, aparat dan pemerintah daerah mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada. Antisipasi kebakaran adalah langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kebakaran dan meminimalkan dampaknya. Ini meliputi memastikan instalasi listrik aman, tidak menumpuk bahan mudah terbakar, menyediakan alat pemadam atau APAT, membuat jalur evakuasi, serta melakukan pelatihan dan pengecekan rutin. Oke, kali ini kita sedang berada di kantor pemadam kebakaran. Personel selalu sedia selama 24 jam. Anggota pemadam kebakaran mengimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan yang bersifat kering dan mudah terbakar. Khususnya dedaunan dan menyimpan bahan bakar minyak di rumah. Saya sedang berada di kantor pusat, di kantor pemadam kebakaran. Kali ini saya sudah bersama dengan beberapa pegawai pemadam kebakaran. Kali ini saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang bahaya kebakaran di musim kemarau? Kami ketahui ketika terjadi musim kemarau itu yang paling utama adalah yang paling kita dapat adalah kebakaran hutan, lahan. Nah, itu yang diakibatkan oleh biasa kurangnya kehati-hatian dari kita sama-sama masyarakat, misalnya dari merokok tiba-tiba membuang puntung rokok tanpa dimatikan. Nah, mengenai bahan bakar yang sudah kering, lahan dan daunan yang sudah kering, maka menimbulkan penyalaan yang diakibatkan sumber panas yang begitu tinggi. Karena munculnya salah satu terjadinya kebakaran atau sumber api itu adalah terjadi tiga unsur yang dibutuhkan: oksigen, panas, dan bahan bakar. Nah, ketika tiga unsur tersebut memenuhi syarat membentuk suatu reaksi kimia, maka akan timbul yang namanya menyala api. Nah, kebakaran ketika nyala api tersebut tidak dapat dikendalikan dan sudah menimbulkan kerugian, maka itu disebut kebakaran. Jadi salah satu tindakan pencegahannya, ya kita semua harus waspada. Pertama, dalam kondisi bangunan gedung atau rumah kita harus selalu memeriksa instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung kita atau rumah kita, apalagi dalam elektronik, cas HP, jangan dicas sambil tidur, ditinggalkan. Kadang-kadang kan ketika ini HP tidak dicabut, cas terus dalam semalaman, itu menimbulkan panas yang berlebihan, maka itu bisa menimbulkan koslet atau hubungan arus pendek pada listrik. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menjauhkan bahan bakar dari sumber api. Biasa di dapur, di situ ada juga minyak tanah atau bensin, di situ ada kompor. Kita harus jauhkan dari sumber api, mencegah jangan sampai terjadi proses reaksi kimia tadi itu yang dimaksud. Kemudian salah satu pemantik api kita harus jauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena jangan sampai anak-anak kan tidak tahu menahu, tiba-tiba pegang langsung dia putih di gorden atau di kertas. Namanya anak-anak tidak tahu, situ akan menimbulkan kebakaran. Jadi mungkin itu salah satu untuk mengantisipasi kebakaran di musim kemarau. Terima kasih. Kali ini kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Langkah apa saja yang biasanya dilakukan untuk mencegah kebakaran? Biasanya kalau langkah biasanya kita melaksanakan sosialisasi. Dari sebelum musim kemarau kita sudah melaksanakan sosialisasi pencegahan
dan pemadaman kebakaran. Nah, sosialisasi itu bisa dalam bentuk kita tatap muka dengan masyarakat, kemudian kita bisa melakukan secara visual, secara visual ya bisa. Kemudian bisa kita menggunakan media komunikasi, media elektronik, itu himbauan semua untuk pemahaman kepada masyarakat bahwa musim kemarau sudah tiba, umpamanya begitu. Nah, di situ. Jadi butuh kewaspadaan kita semua agar tidak terjadi kebakaran. Pada saat begitu, itu langkah-langkah awal. Kemudian dilanjutkan dengan seperti di kantor ini biasanya ada dari TK dari edukasi masyarakat, atau dari sekolah yang berkunjung. Nah, itu semuanya merupakan sosialisasi dalam bentuk edukasi pada masyarakat. Terima kasih. Sekian berita siang hari ini. Kita akan beralih ke berita selanjutnya yang berlokasi di Kota Mara. Di Kota Mara banyak pengunjung yang berwisata dan melakukan berbagai aktivitas. Kota Mara memiliki suasana yang ramai namun tetap terasa hangat. Di sepanjang jalannya terlihat aktivitas masyarakat yang dinamis, pasar yang hidup, suara kendaraan dan perbincangan warga. Kali ini saya sedang berada di Kota Mara. Ini begitu cerah dan ramai. Orang-orang memanfaatkan momen ini untuk datang berolahraga, duduk santai, dan ada juga yang datang mencari nafkah seperti berjualan dan lain-lain. Kali ini kita sedang bersama dengan salah satu pengunjung Kota Mara. Boleh tahu siapa? Baik, saya akan mengajukan salah satu pertanyaan. Apa alasan Anda yang membuat Anda sering terkunjung? Sekian berita hari ini. Saya Farah Kalfariza. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.